Entah wabil khusus sahibul bait sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Muari, khususnya Cak Gani. Jadi salah satu sebab saya bisa hadir ke Madura ini sebab beliau. Jadi ketika beliau mengundang saya, nah baru yang lain ngikut, yang di Bangkalan ngikut, yang di Sumeneb ngikut, yang di sini ngikut, mumpung pas saya lagi di Madura. Pertanyaannya, Habib, kenapa kau bisa datang? Ini Mas Gani di Jakarta, tempatnya dekat dengan pesantren saya. Ini sering ikut ngecor, ikut bangun pondok. Nah, orang-orang yang khidmat, orang-orang yang melayani, suatu saat ketika dia butuh kepada saya, maka saya pasti akan hadir. Saudara-saudara, coba kalian bayangkan, masyarakat Madura selama 5 tahun ini ngundang saya ceramah, saya nggak pernah hadir. Pertama 2018 mau ceramah di Madura udah di penjara, ditahan. Saya bebas 2020 mau ceramah acara di Madura, belum ceramah belum sampai, baru bebas 2 hari langsung dibawa ke Nusa Kambangan, nggak jadi lagi ke Madura. Saya bebas lagi 2021 mau ceramah di Madura, besok ceramah, besok jadwal, hari ini saya diperiksa, akhirnya ditahan, gak jadi lagi ke Madura. Terus kemarin waktu saya bebas ada jadwal di Madura, cuma pas tepat nikahan adik saya, jadi saya nggak bisa hadir, nggak jadi lagi ke Madura. Nah, cuma orang Madura ini Masya Allah nggak ada kapok-kapoknya ngundang saya. Walaupun selama 5 tahun saya nggak pernah hadir, tetap semangatnya nggak hilang, tetap semangat. Nah, karena semangat kalian yang kuat, tekad kalian yang bulat, kalian tidak putus harapan, tidak patah harapan untuk mengundang saya. Itulah sebab sore ini saya ada di hadapan kalian, saudara-saudara. Tapi masih mending, cuma 5 tahun. Ada yang 11 tahun ngundang saya ceramah, setiap tahun saya nggak bisa hadir. Jadi saya tidak lama-lama. Pertama, yang saya ingin menjelaskan adalah ini kan bulan Syawal ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang Syawal. Yang kedua, saya menjelaskan tentang Nah, saudara-saudara, perhatikan, anggap aja ini kita ngaji ya, anggap ceramah, anggap lagi bulan Syawal menurut Al-Imam Ibn Mandur di dalam kitab Lisanul Arab, Al-Imam Abu Hayyan, Al-Imam Ibn Asad, beliau mengatakan bahwasanya Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Ayo semua ikuti saya. Ayo. Asyawal. Asyawal. Bulan Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Onta betina mengangkat ekornya. Itu menurut Al-Imam Ibn Mandur. Lihat kitab Lisanul Arab. Saya setiap mau bawa sesuatu itu pasti ada maroji, pasti ada
referensinya. Jadi nggak sembarangan, kita orang kan santri. Saya bukan ulama, bukan, saya santri, masih santri. Walaupun bondonya dulu saya 18 tahun, tetap saya masih santri sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, makanya orang Arab jahiliyah mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan mereka di bulan Syawal. Saya tanya, kita sekarang paling banyak nikah itu orang di Indonesia paling banyak nikah bulan apa? Bulan apa? Tahu nggak kenapa? Makanya ngaji kita ini biar tahu. Jadi dulu syarat apa orang-orang Arab jahiliyah mereka tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur itu menganggap merasa sial karena sesuatu. Jadi ketika mereka lihat onta betina ngangkat ekor, itu kan sebagai tanda gak mau kawin. Jadi kalau bulan Syawal, kalau ada onta jantan menghampiri onta betina mau kawin, ya, itu onta betina ngangkat ekor sebagai tanda, sebagai isyarat, sebagai petunjuk gak mau kawin. Nah, perkara itulah yang menjadi adat istiadat mereka dulu, orang Arab jahiliyah nggak mau nikahin anak-anak perempuannya di bulan Syawal. Kenapa? Takut sial, takut nanti kalau orang bilang gitu, pamali begitu. Makanya tatoyur itu dari kata toir, burung. La toir kata Rasulullah, nggak ada burung itu bisa membawa sial. Kalau kita kan kadang, oh kalau ada burung yang bunyi apa, oh ada yang mau mati, misalnya begitu kan? Nah itu tatoyur itu. Nah itu orang Arab jahiliyah begitu. Makanya mereka tidak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal. Takut apa? Takut nanti rumah tangganya sial, nanti rumah tangganya hancur, berantakan, nggak bahagia. Akan tetapi perkara-perkara tersebut dibantah oleh Rasulullah. Adat istiadat tersebut diberhentikan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Berarti kenapa banyak orang Indonesia menikah di bulan Syawal? Karena nikah di bulan Syawal hukumnya kok bisa? Karena Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Syawal untuk mematahkan tatayurnya orang-orang Arab jahiliyah. Paham? Itu satu. Yang kedua, Syawal ini kan suasana lebaran, betul? Kita ini kan masih lebaran. Ini berapa? 14 Syawal ya? Ya sampai 15, 16 lah itu masih suasana lebaran, betul? Nah, kita biasanya kalau lebaran itu kan sepura nasi banyak, sepura nasi banyak. Nah, cuma kebanyakan orang, mohon maaf lahir batin, itu cuma pas lebaran aja, pas 1 Syawal, 2, 3 Syawal aja. Emang momentumnya, waktunya, memang momentumnya pada hari itu. Tetapi jangan hanya pas lebaran saja. Kalau mau saling memaafkan, setiap hari adalah waktu kita untuk saling minta maaf dan memaafkan, betul? Jadi jangan hanya pas lebaran aja, betul? Betul? Cuma memang momentumnya seperti itu. Kenapa? Karena dosa itu ada 3. Dosa ada berapa? 1, dosa yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. 2, dosa yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dan berhubungan juga dengan manusia. Contoh apa? Mabok, ada jual beli kan? Ada si penjual, ada si pembeli, ada yang mabok. Jadi ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya juga dengan manusia. Judi, nggak mungkin ente main judi sendirian, pasti ada kelompoknya. Zina, ada laki sama perempuan. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Nah, ada yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua ini, ente bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu
itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berat ini yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Dosa yang berkaitan dengan manusia saja. Dosa yang berhubungan dengan manusia saja. Ini yang paling berat, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saya menzolimi orang, saya menfitnah orang, saya mengadu domba orang, saya membohongi orang, saya zolimi dia. Kalau dia tidak memaafkan saya, maka Allah juga tidak akan pernah memaafkan saya. Kecuali saya minta maaf, terus dia nggak memaafkan, maka gugur kewajiban saya sehingga Allah ampuni saya. Jadi kalau kamu punya salah sama orang, ya, kamu nggak mau minta maaf, maka selama kamu nggak minta maaf dan selama orang itu nggak memaafkan, kamu nggak bakal dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kamu udah minta maaf, terus orangnya yang nggak mau maafin, ya udah gugur kewajibannya, tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Paham? Makanya jangan sampai kita jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Qala Rasul, atadaruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam berdagang, usahanya hancur, usahanya rusak, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis ja'a fi yaumil qiyamah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, nanti dia datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala ilmu. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kok bisa jadi orang yang rugi sedangkan datang bawa pahala yang banyak? Akan tetapi ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya. Akhirnya diambil pahalanya, dikasih kepada orang yang dibohong. Datang lagi, Allah, dulu dia pernah mencaci saya, memaki saya, menghina saya. Contoh saya Bahar bin Smith. Oh, datang Jokowi semua. Ya Allah, ini Bahar bin Smith dulu pernah caci maki saya, diambil pahala saya, dikasih ke Jokowi. Datang Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Megawati. Ini seumpama. Ya Allah, dulu ini Bahar panggil saya Mak Banteng, diambil pahala saya, dikasih sama dia. Ya. Nah, terus berdatangan, habis pahalanya orang. Udah habis, masih datang orang. Dia dulu zolimi saya, pahalanya udah habis. Orang yang dia zolimi dikasih, dosa orang yang dia zolimi diberikan kepada dia. Terus. Akhirnya yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, pahalanya habis, tergantikan dengan dosa orang yang dia zolimi di dunia. Makanya mumpung masih hidup, kalau andaikan kalian punya salah sama orang, cepat-cepat minta maaf, mumpung itu orang masih hidup. Betul? Kita harus saling memaafkan, minta maaf. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, saya Bahar bin Ali bin Smith dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf kalau punya salah sama kalian semua. Saya minta salahnya, saya minta maaf, minta ridho, minta ampun atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang besar atau yang kecil, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Nah, saudara-saudara, kalau saya saja minta maaf sama kalian, kenapa kalian sama kalian kok tidak mau saya minta maaf? Emang saya punya salah sama kalian? Punya salah? Tapi tetap walaupun andaikan saya nggak punya salah, saya minta maaf sama kalian. Karena ikhtiar, kehati-hatian, kita kan nggak tahu. Nah, kalau ini perumpamaan, tahu nggak? Ini saya ngasih kalian ini. Kalau saya saja yang saat ini ngasih ilmu sama kalian, minta maaf sama kalian,
masa kalian sesama kalian kalau punya salah nggak mau saling memaafkan? Betul? Sebab saya yakin di sini pasti ada yang akur, ada yang nggak akur. Nggak mungkin kalian semua di sini akur. Pasti ada yang saling punya salah. Betul? Betul? Janji pulang dari sini saling memaafkan. Janji? Janji? Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Lebaran itu kan kita minal aidin wal faizin ya. Faizin, yakni orang-orang yang menang. Makanya Lebaran itu dinamakan Yaumul Fallah, hari kemenang. Menang lawan siapa? Kalau menang kan pasti ada yang kalah kan? Kalau ada yang menang ada yang, kalau ada yang kalah ada yang. Nah, menang lawan siapa? Lebaran, hari kemenangan adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwatnya. Itulah Lebaran milik mereka, bukan milik orang-orang yang kalah saudara-saudara. Tetapi Lebaran adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Karena Ramadan kemarin itu syahrul harb, bulan peperangan. Perang lawan siapa? Perang lawan musuh yang paling besar, musuh yang paling bejat, musuh yang paling jahat, musuh yang paling biadab. Apa itu? Hawa nafsu. Apa itu? Syahwat. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, ada 3 makhluk. Yang pertama malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan bagi mereka akal, tapi tidak Allah ciptakan nafsu. Jadi malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Ayo semuanya, malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah membantah, nggak pernah melawan Allah. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Yang kedua bahaim, binatang. Binatang sebaliknya, Allah ciptakan bagi mereka nafsu tapi tidak punya binatang tidak, binatang punya nafsu. Yang keras punya nafsu, tidak punya. Makanya di sini kan banyak orang Madura piara sapi. Kalau andaikan ada sapi itu makan rumput tetangga, kalian si tetangga itu jangan marahin yang punya sapinya. Namanya binatang, dia nggak tahu itu rumput kalau punya kalian, betul? Namanya juga binatang. Kucing suka nyolong nggak di dapur? Dia nggak tahu nyolong itu, namanya juga binatang. Otak punya, akal nggak nggak punya. Saya tanya, binatang di akhirat bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal diminta pertanggungjawaban nggak? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngalamin padang mahsyar nggak? Bakal dihisab nggak? Bakal ada hari pertimbangan nggak? Bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Kenapa? Karena mereka binatang. Masa iya Allah nanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Allah bakal nanya gitu. Ayo, Allah bakal tanya. Apakah Allah bakal nanya, anjing, babi, sudahkah kau sholat? Anjing, babi, kenapa kamu nggak puasa? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu menyusahkan kamu punya rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu kasih janji-janji palsu sama rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu susahkan rakyat, menderitakan rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau jual aset-aset negara, aset-aset rakyat
untuk kepentingan politikmu. Ayo, Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kalian pakai sorban tapi menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah demi kepentingan perut kalian? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kalian pakai imamah, pakai sorban, pakai rida, tetapi ayat-ayatku, hadis-hadis kekasihku kalian jadikan dalil untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang hak kalian bilang batil, yang batil kalian bilang hak. Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kalau ceramah kamu pasang tarif? Allah bakal tanya gitu. Kenapa kok enggak? Karena binatang. Nah ini nanti kalau ada yang tersinggung berarti anjing sama babi. Nah iya kan? Loh, saya ini lagi ngomongin anjing sama babi, binatang. Nggak bakal andaikan ada yang bilang apa tuh Habib Bahar tuh ngomong begitu, berarti dia salah. Ya berarti ngerasa dong. Iya. Betul. Berarti kan tadi saya bilang, apakah Allah bakal tanya, anjing babi, kenapa kau rampok uang rakyat? Kalau ada pejabat tiba-tiba bilang, hai Bahar kok ngomong begitu sih? Berarti dia benar-benar ngerampok uang rakyat. Ngerasa kalau dia anjing babi. Betul. Betul. Nah binatang itu awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada sorga enggak, neraka juga. Kecuali ada satu pendapat bahwasanya kitmir, anjing ashabul kahfi, dialah binatang yang masuk sorga, tapi di sorga Allah rubah wujudnya menjadi seekor domba. Itu pendapat ulama. Nah kita manusia Allah ciptakan sempurna, yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Kurang keras. Apa itu? Orang majura lemes-lemes kaki itu remah. Apa itu? Saya aja suara udah habis begini masih tetap semangat kok. Hah? Apa itu? Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Terus intinya apa, Bib? Intinya apa? Perhatikan, ini intinya. Intinya barang siapa? Perhatikan baik-baik. Ini intinya ini. Intinya barang siapa yang akalnya menundukkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, berarti kedudukan ini orang lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akalnya, nafsunya menjadi raja dan akalnya menjadi budak, sehingga nafsunya mendorong dia atau untuk perbuatan-perbuatan dosa, maka kedudukan orang lebih rendah daripada binatang. Nyolong wajar nggak? Wajar nggak? Dosa nggak? Kalau manusia dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Ada kucing, dia ngambil makanan kucing lainnya, dosa nggak? Binatang. Ada pejabat nyolong uang rakyat, dosa nggak? Khianat nggak? Bangsat nggak? Pinter. Paham? Paham? Itu yang pertama, bulan Syawal. Yang kedua, jam berapa ya? Udah 3:30 udah ya? Jam 2. Udah ya? 3:30. Hah? Coba saya mau tanya sama warga Pamekasan. Tahu uruf tahu uruf nggak? Uruf itu uruf itu adat istiadat.
adat istiadat kebiasaan yang baik, berupa gauliyah, berupa penyebutan. Sering dengar nggak sebutan Habib? Sering dengar nggak? Coba dulu aja. Oh ya, tenang. Nah ini saya nggak sukanya begini. Yang ada saya pulang nanti. Udah diam dia. Saya mau tanya orang Pamekasan, lu jawab. Sering dengar sebutan Habib? Yang kalian tahu Habib itu apa? Surya Nabi. Hah? Siapa? Surya? Surya itu apa? Keturunan. Oke. Bapak kalian tahu itu enggak? Kakek kalian tahu itu enggak? Berarti orang Madura itu terus ya, dari zaman ini sampai bapaknya, sampai kakeknya, sampai terus tahu kalau Habib itu adalah cucu berarti itu udah menjadi uruf. Menjadi uruf. Yani al-adah muhakkamah. Adat istiadat suatu kebiasaan itu bisa menjadi suatu landasan hukum. Contoh di Al-Quran Allah terangkan nggak kalau zakat fitrah harus pakai beras? Enggak kan? Berarti zakat fitrah itu menurut uruf, menurut adat istiadat masing-masing Indonesia. Makanan pokoknya apa? Makanya kita zakat fitrah pakai itulah yang dinamakan al-adal muhakkamah. Sebab kemarin ada satu ustadz bilang seseorang kalau dipanggil Habib itu hukumnya haram. Jikalau dia dipanggil Habib bisa menyebabkan dia menjadi sombong, maka hukumnya haram. Terus saya tanya, kalau orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil abuya menyebabkan dia sombong, haram apa enggak? Haram apa enggak? Nah, kenapa kok yang disebut cuma Habib? Benci sama Habib. Orang Pamekasan saya tanya, cinta sama Habib apa enggak? Cinta apa enggak? Tapi ada kiai yang bilang habaib di Indonesia itu belum terbukti. Percaya apa enggak? Yang ngomong kiai yang ngomong nggak percaya. Berarti percayanya ada dong Habib. Ada. Tapi dia bilang Sayyidina Alwi bin Ubaidillah itu terputus. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Dia bilang seperti itu. Dan selama 500 tahun nama Abdullah atau tasghirnya Ubaidillah itu tidak pernah tercatat, nggak ada namanya. Percaya apa enggak? Percaya sama dia? Orang Madura percaya apa enggak adanya habaib? Percaya enggak? Baik, saya mau tanya, pendiri NU siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu di dalam Qonun Asasi. Di sini ada warga NU enggak? Ada. Tahu Qonun Asasi? Di orang NU yang enggak tahu Qonun Asasi. Qonun Asasi itu ADRT-nya NU. Paham? Di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan syair Al-Habib Ahmad As-Segaf yang ngarang kitab Fatat Garut. Kira-kira sembarangan nggak Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan dalam Qonun Asasi syairnya Habib Ahmad? Sembarangan nggak? Berarti Kiai Hasyim percaya nggak sama Habib? Cinta nggak sama Habib? Kalau enggak ya nggak mungkin beliau taruh itu dalam Qonun Asasinya. Betul. Itu satu. Kedua, dulu Kiai Abdullah Yasin ya, Pasuruan kalau nggak salah, itu pernah membuat kitab yang dimana kitab tersebut dibantah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
saya lupa nama kitabnya, yang dimana bantahannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya dalam kitab Kiai Haji Abdullah Yasin ada masruqat. Tahu masruqat? Hasil curian dari kitab orang lain. Hasil curian dari mana? Dari kitabnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Loh, dari mana? Kok Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu itu hasil curian dari kitab Habib Abdullah bin al-Haddad? Berarti Kiai Hasyim membaca kitab Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Berarti Kiai Hasyim percaya kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, cinta kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Bahkan beliau sempat berguru kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Bangil Sangeng, Habib Alwi bin Thahir al-Haddad. Banyak guru-guru beliau yang habaib. Betul? Betul. Itu satu. Kedua, Kiai Kholil Bangkalan. Siapa yang nggak kenal beliau? Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Betul? Kiai Kholil Bangkalan cintanya sama habaib luar biasa. Saya tanya, nggak usah saya yang jawab, nggak usah saya cuma nanya aja, biar kalian sendiri yang jawab, karena kalian yang lebih tahu. Kiai Kholil itu cinta nggak sama habaib? Cinta nggak? Cinta nggak? Kiai Kholil pernah ngomong ke muridnya, cong, bikin air apa guys? Ngebeing aing. Beda Habib. Padahal nggak ada nih Habib, tapi Kiai Kholil nyuruh bikinin minum. Tiba-tiba datang Habib, kaget ini muridnya. Kiai, kok Kiai tahu Kiai? Apa jawab Kiai Kholil? Abdi nyeom bohongna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Kholil bisa tahu ada Habib, kenapa? Mencium bau Rasul dalam tubuh Habib tersebut. Kiai As'ad Situbondo cinta nggak sama Habib? Kiai Samsul Arifin cinta nggak sama Habib? Kiai Abdul Hamid Pasuruan cinta nggak sama Habib?